Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Boba 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sini Faik, akhiran NIM 0021. Di sini kami memakai desain aula karena untuk materi seperti lempar jumroh, tawaf, tahallul dan juga wukuf itu membutuhkan tempat yang sangat luas. Di sini nanti satu kelas terdiri daripada 20 siswa dan dibagi menjadi 4 pos. Jadi setiap pos terdiri dari 5 anak. Nanti dibagi kelompok 1 dan itu mencar sesuai posnya masing-masing. Saya Salsabila Ahmad Tamizi, akhiran NIM 0016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lempar jumroh. Apa sih itu lempar jumroh? Lempar jumroh adalah suatu ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada zaman dulu, yang dimana dilakukan di Mina, yaitu di dekat Makkah di Arab Saudi. Nah, makna dari lempar jumroh ini adalah bagaimana bentuk perlawanan terhadap setan yang terkutuk, yang mana setan tersebut berusaha untuk menggoda Nabi Ibrahim ketika hendak menyembelih putranya. Dan lempar jumroh ini dilakukan dengan tata cara, yaitu kita mengambil beberapa batu dan kita melemparkan jumroh atau batu tersebut. Yang pertama kita melakukan jumroh ula, wusta, dan akobah. Saya Ahmad Fakir Maulana dengan akhiran NIM 0055. Di sini saya dan rekan saya akan mempraktekkan bagaimana cara melaksanakan ibadah melempar jumroh. Yang pertama yaitu persiapkan batu. Batunya sebanyak 7 buah batu, dan batunya kecil-kecil, bukan yang besar. Yang berikutnya yaitu niat di dalam hati. Yang berikutnya lempar ke dinding atau tiang jumroh sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Caranya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pada pos pertama yakni lempar jumroh, siswa diberikan MR agar seolah-olah mereka merasakan lempar jumroh seperti orang-orang yang haji. Nah, di sini siswa ketika diberikan MR langsung dipraktekkan, diberikan ilustrasi sebagai 3 batu yakni kertas. Jadi memakai MR seolah-olah mereka melihat tugu yang mereka lemparkan batu kecil-kecil tersebut. Nah, jadi seperti siswa itu langsung merasakan, langsung mencoba meskipun tidak langsung datang atau langsung di tempat lempar jumroh tersebut. Nama saya Muhammad Belanda, akhiran NIM 0020. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tahallul. Tahallul yaitu kegiatan yang dilakukan setelah melakukan
kegiatan-kegiatan ibadah haji. Nah, ada beberapa yang dilakukan dalam melaksanakan tahlil tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi dengan IANI 0017. Nah, dalam tahlil itu ada, yaitu tahlil ini identik dengan memotong rambut. Tujuannya itu untuk melepas atau membuang serangkaian beberapa dosa dengan cara memotong rambut tersebut. Nah, minimal dalam memotong rambut itu adalah 3 helai. Nah, sedangkan sunnahnya untuk laki-laki adalah seluruh rambut dipotong atau gundul. Nah, sedangkan untuk perempuan itu cukup memendekkan rambutnya dengan seujung jari. Misal ini rambutnya perempuan, ini cukup diukur menggunakan jarinya. Misal sampai sini, tapi udah sampai sini saja. Ambil secukupnya saja. Nah, seperti itu tahlil. Baiklah, saya Muhammad dari Akhiranim 0019. Kami bertiga akan sedikit menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tawaf. Tawaf sendiri adalah ibadah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yatawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka mengelilingi rumah yang tua dalam kurung Ka'bah. Tawaf sendiri ada 3 macam. Jadi yang pertama adalah tawaf ifadah, yang kedua tawaf qudum, dan yang ketiga adalah tawaf wada. Baik, yang pertama adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah tawaf yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jamaah haji. Yang kedua adalah tawaf qudum. Tawaf qudum adalah tawaf kedatangan bagi jamaah haji ifrad dan qiran. Untuk haji tamattu tidak termasuk dan hukumnya juga wajib. Dan yang terakhir adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf ini hukumnya wajib dilaksanakan bagi seluruh jamaah haji sebelum meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Perkenalkan, di sini saya akan mengambil IANI 0071. Saya akan menjelaskan tentang kesunahan dalam tawaf. Yang pertama yakni sebaiknya tawaf dilakukan dengan berjalan kaki, kecuali bagi mereka yang lemah. Yang kedua yakni mencium hajar aswad atau isyarat mencium hajar aswad setiap kali melintasinya. Yang ketiga berjalan cepat saat putaran 1 sampai 3 dan berjalan biasa saat putaran 4 sampai 7. Dan di sini ada sunnah juga dalam kalau sudah sampai putaran ketiga, ada kesunahan untuk dari guru saya. Pada saat putaran ketiga itu disunahkan untuk membaca Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina wal kufra wal fusuq wal isyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan yang keempat yakni salat sunnah 2 rakaat sesudah tawaf di belakang makam Ibrahim. Saya Muhammad Azmi, Akhiranim 012. Saya di sini akan menjelaskan tentang salat tawaf, yaitu yang pertama mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali di sekeliling Ka'bah, bukan di dalam Masjid Ismail. Yang kedua, tawaf bisa dilakukan dengan melakukan seperti syarat sah sholat, yaitu niat suci menurut Allah. Tapi masih diperkenankan untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Yang ketiga, tawaf bisa dilakukan dengan putaran sebanyak 7 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Pada pos 2 yakni kita di tengah-tengah aula karena materinya yakni tawaf, karena membutuhkan tempat yang sangat luas untuk mempraktekkan. Kita mengilustrasikan Ka'bah itu menggunakan bangku atau meja. Nah, siswa nanti diberikan MR melihat video bagaimana dia melakukan tawaf dengan kita menampilkan video pada MR tersebut dengan membaca kalimat subhanallah alhamdulillah seperti yang dijelaskan oleh teman-teman kami. Jadi MR ini membantu siswa bagaimana agar di kelas tersebut merasakan
bangku itu seperti Ka'bah, bukan hanya monoton kita mengelilingi bangku, akan tetapi siswa juga merasakan bagaimana mengelilingi Ka'bah seperti yang biasanya. Perkenalkan, nama saya Tonto Warisananim dengan Agami Rasulullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun wukuf. Rukun wukuf merupakan rukun haji yang wajib dilaksanakan. Bila rukun wukuf tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah. Jika ini diganti, jemaah haji bisa menggantikan pada lain hari. Maka nama saya Ahmad Desbedi Agrani 002. Kapan kita melaksanakan rukun wukuf ini? Kita laksanakan itu pada tanggal 9 Zulhijjah pada waktu zuhur. Nah, semua jamaah haji itu wajib baginya untuk melaksanakan wukuf ini berada di Padang Arafah. Jadi melalui wukuf ini kita dapat merasakan kesetaraan yang dimiliki oleh Tuhan, dan kita dapat lebih mengenal dekat kepada Tuhan. Di kegiatan wukuf ini kita bisa berdoa sesuatu yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di wukuf ini doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pos 4 kami menggunakan praktek wukuf. Nah, siswa 4 orang yang tadi bergilir itu nanti mempraktekkan wukuf di pojok. Nah, di MR itu ditampilkan video seolah-olah mereka ada di Padang Arafah. Di Padang Arafah mereka seperti yang dijelaskan oleh teman kami, yakni disunahkan untuk berdoa karena tempat yang mustajab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika